Lama nggak ketemu, sekali ketemu nggak lama. Jadi ceritanya tiba-tiba apa direncanakan setelah kami ke rumah salah satu teman kami waktu SMA. Jujur setelah tamat SMA ini baru pertama kali kami datang ke rumah teman kami ini we. Sesampainya kami di rumah Itoku ini, langsungnya aku disambut sama Boruna Baban ini we. Kalian tengoklah ramah-ramah kali Boruna Baban ini we. Selain ramah-ramah, cantik-cantik lagi anak Itoku ini. Betul-betul aku sampai-sampai tersanjung we. Nengok bijaknya anak Itoku ini. Sampai tadi kami di rumah Itoku ini kan, rupa-rupanya Itoku ini baru pulang dari kerja. Sepulang dari kerja tadi kan, Itoku ini dibelikannya lah kami kerang we. Betul-betul terkejut kalinya aku, repot-repot kali lah Itoku sama edakku ini we. Ternyata bukan cuman kerang yang dibawanya, rupa-rupanya dibawanya juga makanan we. Tapi di sini sebelum kami makan, alangkah baiknya ya kan kita bersihkan dulu kerang ini. Di sini aku baru pertama kali melihat kerang jenis ini we. Aku nggak tahu nama kerangnya ini apa, tapi bentuknya mirip sama kepah yang ada di sawah. Rupa-rupanya Itoku ini suka kali makan kerang we. Makanya bisa kalian tengok sendiri banyak kali dibelinya ya kan. Entah habis kami pun entah nggak nanti itu we. Karena kerangnya lagi direbus, di sini pun kami putuskan untuk makan bersama dulu. Karena memang jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Kebetulan dari rumah memang tadi aku bersama Paksu belum makan ya kan. Makanya pas diajak Ito dan edakku ini tadi kami makan bersama, langsungnya aku iyakan we. Di sini betul-betul lah we, kami betul-betul disambut dengan hangat oleh edakku ini dan Itoku ini. Betul-betul lah dari tadi ya kan, repot kalinya edakku ini kami buat. Entah apa-apa aja kami dikasih we. Sampai-sampai bingungnya aku di sini mau makan apa. Itulah saking banyaknya makanan yang disediakan edakku ini. Nah, di sini ceritanya kami lagi makan bersama, betul-betul. Kalau makan bersama kayak gini rasa makanan itu lebih nikmat ya kan we. Apalagi ya kan sambil makan sambil cerita-cerita, makin nikmatnya makanan itu. Pas lagi asik-asik makan kami tadi kan, tiba-tiba edakku ini melarikan diri. Ku carilah dia ya kan, rupa-rupanya dia lagi sibuk di dapur we. Ditinggalkannya makanannya demi memasak kerang ini. Ku bilang lah sama edak ini, udahlah dak repot-repot kali pun edak masakkan ini itu untuk kami, ku bilang we. Terus dibilang edakku ini lah ya kan, gak apa-apa lo edak, sekali-sekali ini kan untuk cemilan-cemilan kita cerita katanya. Betul-betul baik kali lah edakku ini we. Di sini ya kan agak kurang ajar juga kurasa aku. Bukannya ikut bantuin malah jadi mandor pula dan bergaya pula itu. Betul-betul gak ada akhlaknya malah bilinya kan. Sibuk kami di belakangnya kan, rupa-rupanya anak kawanku ini pun sibuk nyariin kami. Selain salpo aku nengok anak kawanku ini, aku lebih salpo nengok anak ayam ini. Nggak tahu kenapa kok di dalam pula dibikin edakku ini kandang ayam itu. Tapi di sini betul-betul kurang ajar kali malah beli ini, kalian tengok lah. Nggak ada sopan santunnya, dibukainya tudung saja orang. Karena di sini betul-betul aku nggak enak hati sama edakku ini, jadi ku bantuilah edakku ini mengangkat kerang ini we. Jangan pula nanti kita taunya cuman makan ya kan. Agak-agak apalah sedikit ya kan, agak-agak sok sibuk. Di sini belum bantui, belum makin banyak piring kotor ku buat entah apa-apa kreasiku itu ha. Ku bikin pulanya saringan kelapa itu jadi saringan kerang ini, takut pulanya aku sebenarnya ini meleleh we. Karena memang betul-betul kerang ini panas sekali. Dan saringannya ini terbuat dari plastik, bisa kalian tengok sendiri itu ha. Monyet pulanya ku buat sedikit saringan edak ini. Betul-betul lah, belum membantui, belum makin banyak masalah dibuatnya ini. Simak labil ini, untung aja lah edakku ini nggak tahu ya kan. Maaf ya edak, agak nyonyok ku bikin sedikit saringanmu edak. Dari tadi kau ngangkat kerang kok nggak siap-siap mak labil, kalian bilang ya kan. Aku pun nggak tahu kok dari tadi nggak siap-siap ya kan. Itulah ya kan, karena banyak kali lah dibeli Itoku ini. Sampai satu baskom besar kayak gini pun ya kan nggak cukup untuk tempat kerang ini. Makanya di sini ya kan diambil edakku lah ember satu lagi yang agak besar. Betul-betul pas ngangkat kerang ini pun aku heran kali, apakah bisa kami habiskan semua ini? Takutku ya kan pulang kami dari rumah itu kami ini naik tensi kami semua weh. Naik pula nanti kolesterolku ya kan. Bercanda edak. Tapi itulah saking baiknya hati itu dan edakku ini weh. Enggaknya sayang-sayang rasanya memberikan kami jamuan semewah sebanyak ini. Nah, jadi setelah masak kerang tadi akan lanjutlah di sini kami makan bersama lagi. Nah, tadi kami sudah makan, jadi di sini kami makan kerangnya dicemilin aja ya weh. Sumpah ini nggak bohong, ini pertama kalinya aku makan kerang kayak gini weh, direbus terus dicocolin sambel. Rupa-rupanya enak juga ya kan makan kerang kayak gini dicemilin. Sumpah aku betul-betul nggak tahu loh weh, rupa-rupanya enak kalinya kerang ini. Paling hebat pun biasanya aku beli dan masak kerang hijau yang kayak gini. Itu pun biasanya aku tauco, terus pakai nasi biar kenyang. Nah, pernah dicemilin kayak gini. Betul-betul lah di sini puas kalinya kami semua makan kerang we. Betul-betul pas kali lah kawan ngobrol ya kan. Sambil cerita-cerita, sambil nyemil kerang, sambil nggak tahu lagi lah we, mantap kali lah pokoknya. Apalagi kalau udah cerita masa SMA ya kan. Masa yang paling indah menurutku. Karena kan di SMA lah kita menuju dewasa. Di SMA lah kita mengerti apa itu cinta, mengerti apa itu sahabat. Masa dimana kita merasa diri kita itu paling cantik, paling hebat. Masa-masa bandelnya ya kan. Pokoknya menurutku secara pribadi masa SMA itu adalah masa yang paling indah. Kalau bisa diulang kembali pun aku mau we. Tapi itulah ya kan, masa lalu tetaplah masa lalu, tidak bisa diulang. Masa lalu hanya untuk kita kenang dan masa depan harus kita perjuangkan. Apalagi kalau sudah berumah tangga kayak kami ini ya kan, udah banyak kali yang mau dipikirkan. Makanya kan waktu kumpul kayak gini sangatlah berharga. Tapi itulah we, udah lama pun kami cerita-cerita ya kan. Harusnya kita berpisah di sini karena waktu pun sudah menunjukkan jam 12 malam. Kalau tadi kami masih single ya kan, masih status pacaran, masih bisa lah kami sampai pagi. Cerita-cerita kangkung genjer. Tapi karena udah punya anak ya kan, kayak mana pun harusnya bubar karena pun anak harusnya istirahat ya kan. Apalagi mengingat kami ini harus juga bekerja besok. Makanya sebenarnya
sebenarnya betul-betul sedih kali nih aku rasa harus berpisah. Tapi itulah ya kan, semoga lah kita selalu diberi kesehatan dan umur panjang biar bisa kita ketemu lagi ya Terima kasih sudah menonton, bye bye.